dalam Majjhima Nikaya yang menandakan bahwa kesehatan itu tidak saja yang kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Nah, tentu bicara masalah penyakit, penyakit itu kan ada penyakit secara mental dan fisik. Mental itu sumbernya adalah kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Fisik ini berbagai macam. Nah, kita ketahui bersama bahwa ya penyakit itu menurut ajaran Buddha itu adalah kebenaran alamiah. Memang ada. Dan penyakit itu nggak bisa dihilangkan. Hanya bagaimana kondisi tubuh ini bisa ditingkatkan kekebalannya itu. Jadi sakit, misalnya sakit apapun, itu tetap ada. Kita bisa sembuh, pada saatnya bisa sakit. Artinya sakit itu memang ada. Nah, kata kuncinya bagaimana, yaitu memahami bahwa penyakit itu memang ada, sehingga bagaimana tubuh kita itu menjadi kuat dan kokoh. Itu yang utama. Jika untuk membuat tubuh kokoh, kuat, ini utamanya bagaimana mental itu sehat, fisik itu sehat. Ini yang mendasar. Kemudian, orang sakit atau pasien itu akan sembuh, itu menurut Anggutara Nikaya 120, itu mengkonsumsikan makanan yang sesuai, kemudian obat-obatan yang sesuai, kemudian dokter atau perawatan yang kompeten. Kenapa kompeten? Karena disinilah pentingnya bagaimana menangani suatu penyakit. Nah, berkaitan dengan masalah COVID ini, tentu kita tahu bersama bagaimana yang kita ketahui selama ini belum ada obat yang bisa mengobati penyakit ini, tetapi telah ditemukan vaksin. Nah, bagaimana proses vaksin itu dalam konteks ajaran Buddha itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa beberapa yang coba saya eh, temukan di beberapa jurnal, itu cara kerja vaksin ini dan bagaimana vaksin ini juga dikembangkan, ternyata intinya seperti tadi dokter sampaikan, yaitu eh, memicu sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, dalam konteks ini, beberapa penelitian kaitan dengan meditasi atau mindfulness juga, ketika kondisi orang itu tenang, antibodinya itu meningkat. Meningkat. Ketika tidak tenang, justru produksi antibodi merosot dan ada beberapa asam yang beracun dalam otak itu beredar ke seluruh tubuh. Artinya apa? Bahwa sistem kekebalan tubuh ini dibutuhkan. Nah, caranya kalau COVID ini adalah persoalan fisik, sebenarnya kalau dalam Buddhis juga dengan cara kita melatih batin, batin kita tenang, itu apa namanya eh, kekebalan produksi antibodi itu semakin tinggi. Namun produksi antibodi ini kan tidak spesifik khusus untuk COVID ini. Nah ini maka tubuh itu tetap membutuhkan bantuan yaitu vaksin ini, sehingga seperti dari hasil eh, jurnal ini bagaimana ikut membantu bahwa vaksin ini untuk memerangi virus yang terinfeksi, sel-sel yang terinfeksi ini. Nah, untuk itu tentu kita semua melihat bahwa Buddha mengajarkan kita tidak hanya dengan jalan yang apa namanya terbatas, banyak upaya-upaya baik dari beberapa tradisi Buddhis, yaitu bagaimana kita melakukan disebut dengan upaya kausalya ini, dan juga tetap dasarnya adalah kebijaksanaan. Nah, tentu kehidupan ini untuk mencapai kehidupan itu maju itu ditopang oleh bagaimana kondisi fisik ini sehat. Karena sambungan dari kesehatan telah terbesar itu juga membantu bagaimana untuk seorang untuk meningkatkan dirinya untuk mencapai kemajuan. Maka dalam konteks ini, karena kaitan dengan antibodi, bagaimana antibodi dalam tubuh itu ditingkatkan, kalau mental itu melalui meditasi atau latihan batin, kalau COVID ini dengan vaksin. Nah, maka kalau kita eh, ketahui bersama bahwa vaksin COVID-19 ini tidak bertentangan dengan agama Buddha, tidak bertentangan.
Tidak ada satu apa namanya aturan-aturan yang kaitan dengan sila itu terlanggar di sini. Terlanggar di sini. Ya kalau kita ingin, kalau kita sudah mau mati, memang waktunya mati, terus kepengen divaksin biar tetap hidup, itu ya memperpanjang penderitaan ya nggak masalah, kita tahu. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana upaya untuk eh, menguatkan antibodi ini, baik melalui meditasi maupun melalui COVID ini, akan sinergi sehingga menjadikan kekuatan bagi tubuh. Ya, tubuh yang sehat ini akan banyak membantu upaya-upaya baik kita berumah tangga maupun kita sebagai para biku untuk juga melatih batin. Sekali poin-poin ini yang mendasar yang perlu kita tekankan bahwa dalam konteks Buddhis itu eh, upaya-upaya yang dilakukan dengan antibodi ini pada prinsipnya kan bagaimana menguatkan antibodi kita sehingga kita menjadi kuat dan daya tahan tubuh meningkat. Nah inilah yang penting bahwa memahami bahwa sakit itu ada, harus dipahami. Saya paham sakit ada. Daya tahan tubuh saya kurang, maka butuh tadi suplemen, butuh obat, butuh orang yang membantu bagaimana menguatkan secara fisik ini. Kita dalam kondisi banyak berita yang benar dan tidak benar, disebut hoax, akan membuat para umat menjadi bingungan dan menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan tim dokter. Maka dari itu akan membuat kesulitan pemerintahan dan tim dokter untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Ada pertanyaan, ada bahwa vaksin ini membunuh makhluk Tuhan atau tidak. Dan ada juga pertanyaan bahwa vaksin ini akan selamat kepada orang yang sudah divaksin atau tidak. Saya mengambil makna dari ajaran Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa semua makhluk lahir sesuai dengan karmanya masing-masing. Kalau kita membunuh makhluk hidup itu adalah perbuat kejahatan. Di dalam Pancasila Buddhis, sila yang pertama, kita bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Pana itu adalah makhluk hidup. Tipata itu adalah mengambil atau merampas. Panatipata adalah mengambil hidup makhluk lain. Bagaimana disebut makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari batin, bentuk-bentuk pikiran, dan memiliki jasmani. Lalu bagaimana yang disebut membunuhan dalam pandangan Buddhis? Satu, makhluk itu harus hidup. Dua, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Tiga, berniat untuk membunuh. Yang keempat, melakukan usaha untuk membunuh. Yang kelima, makhluk itu mati. Itu namanya pembunuhan. Akibat adalah kesalahan atau dosa. Ada satu hal untuk para umat Buddhis bahwa virus itu muncul karena musim. Dalam bahasa Pali disebut utu. Virus itu tidak punya batin, bentuk-bentuk pikiran, dan jasmani. Karena itu, ketika kita sedang sakit, dokter memberikan obat, virus itu akan mati.
itu bukan pembuatan dosa karena virus tidak memiliki batin, bentuk-bentuk pikiran dan jasmani. Makanya pemerintahan, tim para dokter mencari dan memberikan vaksin kepada masyarakat, baik yang terkena virus maupun yang tidak kena virus, untuk memberikan antibody. Diharapkan dengan vaksin ini dapat menuntaskan masalah COVID-19 ini di Indonesia. Marilah kita bersatu dalam mendukung pemerintah dan tim dokter untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dengan cara penuhi dengan sati atau perhatian. Kita harus tetap tenang. Jangan kita kacau, tetap kita tenang. UBK adalah ketenangan batin, hadap keadaan kebenaran, dan sesuai dengan keadaan sebenar hukum alam tentang sunnah bahwa kita lahir, tua, dan sakit. Kita belum bisa mengatasi dari penyakit, memang itu alam. Makanya saya sampaikan ini bahwa COVID-19 ini adalah dia timbul dari utu, bahasa Pali, utu itu musim. Nanti dia akan lenyap juga. Kalau para tim dokter seluruh dunia dan pemerintah peduli untuk masyarakat, pasti ini akan selesaikan. Kita yakinlah kepada pemerintah, kita yakinlah kepada para tim dokter.